Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Regional. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Mariatul Kiptia dan Nama saya Amal, saya dari kelas EP 23B angkatan 2023. Saya Ardiansyah. yang akan membahas permasalahan perdesaan, permasalahan perkotaan, dan wilayah tujuan migrasi. Permasalahan Indonesia merupakan kenyataan sosial yang kompleks dan tidak dapat dihindari. Desa sebagai satuan wilayah terkecil yang menopang kehidupan masyarakat agraris menghadapi berbagai tantangan dalam bidang ekonomi, sosial, dan infrastruktur. Seperti dijelaskan dalam perencanaan pembangunan partisipasi desa, permasalahan desa merujuk pada berbagai isu yang muncul akibat keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Salah satu masalah paling mendasar adalah keterbatasan infrastruktur. Banyak desa masih mengalami kondisi jalan yang rusak, akses listrik yang belum merata, serta transportasi umum yang sulit dijangkau. Keterbatasan ini berdampak pada kesulitan distribusi hasil pertanian dan rendahnya mobilitas ekonomi masyarakat desa. Selain itu, kemiskinan masih menjadi masalah klasik di banyak desa. Masalah lain yang juga signifikan adalah keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesehatan. Sekolah dan fasilitas kesehatan seringkali berjarak jauh dan kurangnya tenaga kerja profesional. Hal ini menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di perdesaan, sehingga daya saing masyarakat desa dalam ekonomi modern menjadi lemah. Di sisi lain, permasalahan ketahanan pangan dan air bersih juga sering muncul. Beberapa desa mengalami kesulitan dalam mengakses air bersih yang aman dan memiliki sanitek yang layak. Upaya penguatan kapasitas kelembagaan desa dan pemerataan pembangunan menjadi kunci untuk memecahkan permasalahan perdesaan yang kompleks ini. Berbagai masalah ini dapat sangat bervariasi dan bergantung pada faktor-faktor seperti geografis, sosial, ekonomi, dan budaya. Berbagai permasalahan dalam berbagai bidang yaitu 1. Infrastruktur. Infrastruktur yang terbatas seperti jalan raya yang buruk, akses listrik yang terbatas, dan kurangnya fasilitas transportasi dapat menghambat pertumbuhan perkembangan desa. 2. Kemiskinan. Kemiskinan adalah permasalahan yang umum di banyak desa. Masalah ini didorong oleh berbagai faktor seperti pendapatan rendah, akses terbatas, dan pekerjaan yang layak, dan ketidaksetaraan ekonomi yang seringkali memengaruhi masyarakat perdesaan. Ketahanan pangan. Beberapa desa masih ada yang menghadapi masalah ketahanan pangan, meliputi kelangkaan pangan, kurangnya diversifikasi pangan, dan akses terhadap gizi yang memadai. Di permasalahan perkotaan, kota merupakan pusat kegiatan pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Namun pesatnya urbanisasi menimbulkan berbagai masalah sosial dan lingkungan yang cukup serius. Berdasarkan Kompas.com 2022, terdapat berbagai masalah umum yang terjadi di daerah perkotaan, yaitu 1. Urbanisasi berlebihan dan ketimpangan. Laju urbanisasi yang tinggi menjadi salah satu penyebab utama munculnya berbagai persoalan kota. Banyak masyarakat dari pedesaan melakukan migrasi ke kota dengan harapan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, permasalahan pemukiman dan perkotaan. Ledakan jumlah penduduk akibat urbanisasi memicu keterbatasan lahan perumahan, terutama di kawasan pusat kota. Baik, saya akan membacakan materi yaitu wilayah tujuan migrasi. Apa sih materi tersebut? Yaitu merupakan salah satu fenomena sosial ekonomi yang penting dalam dinamika pembangunan Indonesia. Secara umum, migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain.
dengan tujuan untuk menetap sementara atau permanen, baik di dalam negeri, migrasi internal, maupun ke luar negeri, migrasi eksternal. Dalam konteks nasional, migrasi internal paling sering terjadi dari daerah perdesaan ke perkotaan. Bagi masyarakat desa yang ingin mencari pekerjaan, pendidikan, atau meningkatkan taraf hidup. Karena itu, wilayah-wilayah tersebut dikenal sebagai wilayah tujuan migrasi. Namun, seiring perkembangan ekonomi nasional, wilayah tujuan migrasi tidak lagi terbatas pada kota besar, tetapi juga meluas ke kawasan industri baru, wilayah pariwisata, dan daerah transmigrasi seperti wilayah Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, dan Papua Barat. Beberapa contoh kasus imigrasi di berbagai belahan dunia, yaitu imigrasi warga Suriah ke Eropa. Konflik berkepanjangan di Suriah memaksa jutaan warganya mengungsi ke negara-negara Eropa seperti Jerman, Prancis, dan Swedia demi menyelamatkan diri. Mereka umumnya mengajukan suaka dan izin tinggal di negara tujuan. Selanjutnya, imigrasi orang Meksiko ke Amerika Serikat. Kesenjangan ekonomi dan upah mendorong banyak orang Meksiko berimigrasi ke negara tetangga Amerika Serikat untuk mendapat penghidupan yang lebih layak. Sebagian masuk secara legal, namun tak sedikit pula yang menyeberang secara ilegal. Selanjutnya, arus pengungsi Rohingya ke Bangladesh. Persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar menyebabkan ratusan ribu dari mereka terpaksa mengungsi ke Bangladesh. Mereka tinggal di kamp-kamp pengungsian dalam kondisi memprihatinkan. Selanjutnya, imigrasi tenaga profesional India ke negara-negara Teluk. Banyak tenaga kerja terampil asal India bermigrasi ke negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Qatar untuk mengisi posisi vital di berbagai sektor seperti perminyakan, perbankan, dan konstruksi.